Halo teman writers, membaca novel ini buat aku itu terlempar ke masa lalu. Kenapa ya? Jangan-jangan karena... Langsung aja kita bahas. Ini dia novelnya. Ya, judulnya adalah 22 Genap. Terus ada subjudulnya When Love and Friendship Go to School. Ini ditulis secara duet oleh Mas Ramaditya Adhikara dan juga Mbak Wide Oktorina ya. Jadi di sini ada keterangannya persembahan angkatan 94 SMPN 226 Jakarta. Terbitnya di lihat Pilar Pustaka Publishing. Nah, jujur aja baru kali ini tuh aku pegang terbitan dari Pilar Pustaka Publishing, makanya langsung aja kita bahas book performance-nya ya. Siapa tahu teman writers di luar sana sedang mencari rekomendasi penerbit untuk nanti terbit buku-buku teman writers. Nah, jadi kita lihat dulu dari segi covernya. Menurut aku sih ini warnanya itu terang, cukup menarik untuk sasaran pembaca remaja gitu ya. Ini cukup menarik lah ya, eye catching gitu. Dan di covernya ini juga ada ilustrasi 5 dari karakter-karakter utama gitu lah ya, yang ada di dalam cerita 22 Genap ini. Jadi menurut aku untuk segi cover dan warna sudah cukup menarik ya. Nah, sekarang kita lihat isinya dalamnya. Dan first sightku itu adalah melihat kertasnya cukup tebal. Udah gitu layoutnya juga bagus ya, layoutnya bagus. Jadi dibuat itu kayak nuansa-nuansa diary gitu ya, buku-buku harian gitu atau buku-buku anak sekolah gitulah ya. Isinya memang seperti itu gitu, jadi sangat nyambung sekali. Dan font yang dipakai itu tidak lazim. Jadi mungkin karena ini untuk mendukung tema dari diary itu tadi ya, tema dari buku harian seorang anak SMP gitu ya. Jadi fontnya itu agak unik dan memang yang penting masih nyaman dibaca. Jadi jangan hanya untuk mengajar unik ya teman-teman, tapi juga harus nyaman dibaca. Dan ini unik juga nyaman dibaca. Jadi sebenarnya overall secara keseluruhan terbitan dari Pilar Pustaka ini cukup baik. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin terbit di sini, boleh langsung aja cek sendiri lah ya di media sosialnya. Alamat media sosial dari Pilar Pustaka Publishing itu sudah aku letakkan semuanya di description box. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ingin kenal lebih jauh mengenai Mas Ramaditya ini, udah gitu sama Mbak Wide, juga aku sudah letakkan media sosialnya di description box supaya nanti teman-teman bisa kepoin sendiri ya. Yap, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai novel 22 Genap ini, aku ingin ceritakan sedikit sinopsisnya ya. Jadi ini tuh kisah cinta dan persahabatan yang terjadi di SMP 226 Jakarta di kisaran tahun 1994 sampai 1997. Di 3 tahun masa sekolah menengah pertama seperti itu. Menurut aku karakter-karakter yang ada di dalam novel ini semuanya itu unik-unik ya. Salah satu yang paling unik itu adalah Eko Rama. Eko Rama ini penyandang tunanetra tetapi dia sangat-sangat percaya diri sekali. Kemudian ada Wide Oktorina, dan Wide Oktorina ini adalah seorang yang sangat pemalu dan pendiam juga, mungkin karena ada sebuah rahasia yang disimpannya rapat-rapat dari teman-temannya, dan jadi kunci yang membuat cerita ini menjadi cukup menarik ya teman-teman. Kemudian ada Winda, si cantik yang so Inggris. Udah gitu ada juga Meta, orangnya pinter dan juga pemberani. Terus ada Rismal, yaitu seorang pria yang sangat bijaksana, pria muda yang sangat bijaksana, ya masih SMP semua kan. Udah gitu ada juga, nah ini sebenarnya tidak terlalu karakter utama ya, karena karakter utama itu yang 5 orang itu tadi. Tapi ini adalah karakter favorit aku, jadi harus aku sampaikan. Nama Pulung ya, Pulung ini orangnya kalau ngobrol itu dia pakai bahasa yang tinggi sehingga kawannya sering nggak ngerti apa yang diobrolin. Jadi sebenarnya sepertinya ini perwakilan dari kawan-kawan kita dulu waktu SMP ya. Aku jadi teringat waktu dulu kawan aku juga ada seperti Pulung ini. Mungkin karena keluarganya itu sangat melek literasi, jadi itu omongannya, kata-kata pilihannya itu sangat-sangat aneh didengar oleh teman-temannya ya. Jadi ini pasti ada orang-orang seperti yang ada di dalam buku ini. Jadi sangat unik sekali, makanya itu relate dengan kita-kita semua ya teman-teman. Selain karakter-karakter itu juga banyak kemunculan karakter-karakter lainnya yang mendukung isi dari ceritanya. Namanya juga Satu Sekolah, dan ini teman-teman berdasarkan kisah nyata, jadi terinspirasi jadi kisah nyata. Pokoknya ada cinta, ada persahabatan, ada sedih-sedihnya, ada lucu-lucunya juga, ada jayus-jayusnya anak SMP gitu ya. Dan semua permasalahannya pasti sangat relate dengan kehidupan kita. Teman-teman udah bisa ya menggambarkan atmosfer dari cerita 22 Genap ini. Makanya langsung aja kita breakdown semua unsur-unsur dalam novel ini supaya nanti bisa kita cari
apa yang bisa kita pelajari. Nah, untuk ide cerita menurut aku simpel karena dia memang juga terinspirasi dari kisah nyata penulis dan juga karakter-karakter yang ada di dalam novel ini. Tapi walaupun simple, ini dibuat sangat menarik dengan pengaturan plotnya ya teman-teman. Di novel ini kan meskipun setting tahunnya itu 94 sampai 97, tetapi ini dibuka setting tahun 2020 di mana ada anak-anak di masa sekarang itu menemukan sebuah buku harian dari anak-anak sekolah yang sama di tahun masa lalu gitu ya, dan kemudian waktu akan ditarik ke belakang. Nah, setelah pembukaan yang seperti itu ketika masuk ke tahun 94 sampai 97 itu plotnya itu dituliskan dengan cara diceritakan dari sudut orang ketiga, sudut pandang orang ketiga omniscient, dan kemudian berganti dengan isi dari diari salah satu karakter dari novel ini, yaitu diari dari Wide Oktorina. Dan pengaturan plot yang seperti itu membuat kisah yang sebenarnya simple dan bisa saja terjadi pada kita semua itu menjadi sangat menarik. Teman writers, sebuah PR yang sangat besar sekali ketika kita merangkum, ya ini menurut aku ya, merangkum sebuah cerita itu yang setting waktunya cukup panjang, 94-97, dan disitu karakternya juga cukup banyak yang masuk, dan kisah yang sebegitu banyak hanya dirangkum menjadi 232 halaman seperti novel ini. Untuk itu kita harus bijak memilih materi kisah yang kita angkat dari rentang waktu sepanjang itu ya teman-teman, dan juga dari peristiwa-peristiwa yang sangat banyak terjadi di kehidupan nyata jika ingin kita angkat menjadi kisah di dalam novel ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin mengangkat cerita teman-teman atau cerita nyata itu bagaimana caranya, aku pernah itu share tipsnya itu di sini, teman-teman bisa lihat sendiri. Materi kisah nyata yang kita ambil itu yang pertama harus menarik dan juga harus berkesesuaian dengan tema yang ingin kita angkat. Udah gitu, selain berkesesuaian dengan tema yang ingin kita angkat, materi-materi itu antara satu yang lainnya itu juga harus berkesesuaian supaya nyusunnya juga enak ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut aku novel ini cukup berhasil menarik tema-tema yang menarik dan kemudian disatukan menjadi sebuah cerita yang utuh dan enak untuk kita nikmati dan tidak terlalu lompat-lompat ya teman-teman. Beberapa kali penulis itu tergoda untuk menyampaikan kisah yang sebenarnya mungkin tidak mendukung dari keseluruhan tema. Ya misalnya scene itu malah mungkin bisa jadi malah mengganggu pace dari ceritanya, dan juga mungkin ada beberapa penambahan plot fiksi yang mungkin sebenarnya jadinya agak sedikit absurd gitu ya. Kekurangan di dalam plotnya ini bisa kita atasi karena kekurangan-kekurangan dalam plotnya ini ditutupi dengan gaya cerita yang sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi gaya ceritanya ini sangat gimana ya, mengalir gitu ya, enak sekali dibaca gitu. Jadi kata kita sedang makan snack yang favorit kita gitu ya, jadi tiba-tiba kok udah habis gitu aja gitu. Nah jadi gaya ceritanya yang sangat menarik itu menyelamatkan semua keanehan-keanehan yang terjadi di dalam plotnya ya. Saking mengalirnya gaya ceritanya, terkadang kita juga mengabaikan beberapa kesalahan-kesalahan teknis di tata bahasa ya teman-teman. Misalnya penulisan kalimat yang mungkin kurang efektif, udah gitu juga ada beberapa typo, dan juga ada penulisan tanda baca yang masih keliru ya. Itu bisa ditutupi lagi-lagi dengan gaya bahasa yang sangat enak sekali. Terus aku ingin menyoroti satu aja tentang tata bahasa di sini, yaitu tentang PUEB ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dalam penulisan tanda baca. Aku soroti di sini mengenai M dash. Jadi teman-teman, beberapa kali aku menemukan novel, tidak hanya ini aja, yang M dash-nya itu salah penulisan, jadi kurang panjang. Namanya M dash itu kan tanda pisah yang paling panjang gitu ya. Nah misalnya di halaman 100 itu hanya dibuat seperti tanda hubung yang pendek saja gitu. Itu aja sama dengan tanda hubung, padahal tanda pisah itu harusnya panjang. Nah teman-teman bisa cek sendiri PUEB-nya bagaimana cara menuliskan, apa bedanya tanda hubung dan juga tanda pisah yang ada dua, tanda pisah N dash dan juga M dash. Jadi itu bisa dipelajari sendiri ya teman-teman. Untuk karakter building cukup oke, mungkin karena semua karakter ini diambil dari kisah nyata, jadi tidak ada masalah. Nah kalau untuk kutipan favorit, aku cukup bingung memilih. Banyak celutukan-celutukan keren di sini. Karena apa? Karena memang sebenarnya isi buku ini syarat dengan nilai-nilai ya gitu ya, syarat dengan pelajaran-pelajaran hidup yang menurut aku sebenarnya cukup berat gitu ya, cukup berat, dan memang relate sekali dengan permasalahan-permasalahan remaja untuk persiapannya menjadi orang yang lebih dewasa gitu ya. Dan aku jadi teringat waktu masih SMP dulu, rasanya kita pingin udah merasa dewasa tetapi sebenarnya masih anak-anak gitu ya, sok bisa menyelesaikan masalah sendiri tetapi menjadi
buyar gitu, perlu bantuan orang dewasa. Dan ini memang banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi di novel ini gitu ya. Tapi aku sangat suka dengan scene atau adegan ketika si Meta itu membujuk Rama, ya ketika si Rama itu merasa sangat putus asa. Ya di sini ada memang up and down karakter itu, karakter arc-nya cukup jelas ya. Aku akan bacakan sedikit ketika si Meta membujuk Rama supaya teman-teman juga bisa membayangkan bagaimana sih gaya cerita dari buku ini. Ram, kamu sadar gak sih apa yang lagi kamu lakuin ini? Rama masih diam, tapi kata sadar yang Meta ucapkan pelan-pelan mulai bereaksi pada pikirannya. Rama mau kabur? Cuma karena ditinggali satu cewek? Hanya karena nilainya turun dan diomelin orang tua? Hanya anggukan lemah yang menjadi jawaban. Rama, Meta tuh belajar berani dari kamu, tapi nggak nyangka hari ini Meta ngeliat kamu bahkan jauh lebih penakut ketimbang diri Meta sendiri 1 tahun yang lalu. Suara Meta bak tamparan keras ke hati Rama membuatnya geluh. Buku ini cocok untuk remaja dan sangat cocok pula untuk yang remajanya itu tahun 90-an ya. 90-an ke atas itu cocok juga membaca ini. Jadi mungkin sekarang ini usia-usia mungkin 30 tahunan ke atas ya masih cocok membaca buku ini karena kita bisa nostalgia lagi. Di sini suasananya sangat 90-an, permainannya semua, kartun-kartunnya ya, semuanya pasti kita akan relate ketika membaca buku atau membaca novel 22 Genap ini. Oke, keunikan yang paling utama dari novel ini mungkin menurut aku adalah salah satu karakternya itu yang bernama Rama. Eko Rama itu adalah seorang penyandang tunanetra, tetapi dia sekolah di tempat yang biasa. Dan di sini banyak sekali bagaimana struggling untuk kita bisa tetap bertahan meskipun kita memiliki kekurangan. Jadi keren sekali di sini kita bisa melihat perspektif dari teman-teman yang tunanetra itu, bagaimana mereka menghadapi dunia, bagaimana mereka tetap bisa bahagia ya, bagaimana mereka bisa tetap merasakan cinta dan juga persahabatan. Pokoknya ini keren sekali, mungkin bisa menjadi sudut pandang yang baru bagi teman-teman ya. Bagaimana sih sudut pandang dari seorang yang tunanetra? Kalau mau pesan buku ini langsung aja ke penulisnya, ke Mas Rama dan juga Uni Wide. Semua media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Sekali lagi aku terima kasih banyak untuk Mas Rama juga Uni Wide karena sudah memberikan aku kesempatan membaca buku yang sangat keren ini, memberikan aku kesempatan untuk lompat ke masa lalu ya, mengingat masa-masa SMP yang memang sepertinya teman-teman aku itu semua seperti Meta dan kawan-kawan gitu ya, seperti Pulung terutama itu ada salah satu teman aku yang seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk Mas Rama dan juga Uni Wide. Terus berkarya dan sukses selalu. Kalau memang suka video ini jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.